Sebuah legenda lahir dari semangat balap Honda yang membara. Tahun 1997, dunia pertama kali menyambut Civic Type R EK9 hatchback ringan dengan mesin B16 yang berputar tinggi hingga 8.000 rpm, dibuat untuk pengemudi sejati. Tahun 2001, EP3 muncul, dibuat di Inggris membawa Type R ke pasar global. Hatchback modern dengan mesin K-Series mempertahankan jiwa racingnya. Tapi di Jepang, sesuatu yang istimewa lahir. FD2R, satu-satunya Civic Type R versi sedan. Diperkenalkan tahun 2007 dengan mesin K20-nya yang puas dan sasis yang hangat kaku. Mobil ini menjadi incaran kolektor karena kombinasi performa dan kesempurnaan karakter penggerak depan. Di tahun yang sama, versi Eropa hadir. FN2 tampil lebih futuristik, meskipun tak seagresif FD2R di lintasan. Tahun 2015, Honda memulai era turbo dengan FK2, 306 horsepower, FWD, tercepat di Nürburgring saat itu. FK8 lalu menyempurnakannya, lebih tajam, lebih cepat, dan dianggap sebagai Type R paling balance hingga saat itu. Kini, FL5 hadir sebagai puncak evolusi. Desain lebih dewasa, kabin lebih modern, tapi tetap manual, tetap liar, dan tetap Honda. Selamat pagi Koko Jansen, Koko Davin. Selamat datang di Garasi Gorilla Flava. Pagi-pagi. Koko Doni. Yoi, selamat pagi. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum kenal, boleh perkenalkan masing-masing ke kamera. Halo, saya Davin. Saya penggemar mobil JDM. Dan saya juga punya bengkel, namanya Elika Automotive. Kurang lebih begitulah. Dan ini mobil saya, Honda Civic Type R. Hai, Koko, Davin, semua perkenalin. Nama gue Jansen. Ya, lo tau gue lah. Tapi gue juga belum tentu tahu lo. Iya. Ya, gue pemilik mobil Honda Civic FD2. Udah sekitar berapa? 15 tahun bersama. Ini FD2-nya R bukan? R dong. FD1. FD1. R dong. Kita nggak bawa barang bukti. Kemarin Gak usah. Udah tahu, orang udah tahu ceritanya. Percaya lah kita, Udah tahu. percaya. Udah. Percaya ya. Percaya Aman lah. Percaya. Debatnya panjang nih. Satu Yoi. episode nih. Udah nyobain soalnya jadi percaya. Jadi kita kedatangan dua Civic Type R hari ini ya Ron ya. Satu Yes. baru, satu yang lama Lama. ceritanya. Gimana kalau kita cross? Koko Jansen memperkenalkan mobil Davin. Koko Davin kebalikannya. Oh, oke. Mari kita mulai. Udah ready? Boleh. Oke, sekarang kita perkenalkan dulu mobil yang di sebelah gue ya. Ini mobil Jansen, ini mobil Honda Civic Type R. Tadi mobilnya bukan Type R tapi nggak enak ya. Ini Type R beneran. Ini generasi ke-8 ya, nggak salah ya. Generasi 8 Civic Type R. Honda Civic ini namanya tuh FD2R. Karena Civic Type R belakangnya ada R ya. Nah, ini mobil definisi mobil puas pakai sih kalau gue bilang ya. Ini kalian bisa lihat nih, tuh banyak stone chip di sini nih, kap karbon gitu. Ini bener-bener mobilnya dipakai gitu, nggak cuma jadi garage queen, jadi emang puas dipakai di jalan, dipakai di track juga dulu lumayan sering nih. Karena mobil ini waktu beli, dulu gue ikutan belinya, jadi gue tahu deh sejarah mobil ini kurang lebih. Ruang mesin kita bisa lihat, ya boleh lah ada karbon-karbonnya dikit, grup PM, intake-nya, terus udah gitu sisanya standar ya kayaknya ya. Knalpotnya udah ganti, dulu knalpotnya udah full dari depan ke belakang gantian. Kalau dari performance, ya mobil ini ngakunya katanya sih internalnya standar, tapi banyak yang nggak percaya karena banyak yang udah kena sikat sama mobil ini, dan memang kalau gue coba sih performanya nggak biasa lah ya gitu. Katanya sih cuma intake, exhaust sama tuning, tapi kayaknya lebih dari itu. Nah, terus sisanya kita bisa lihat, ya partsnya sih standar, jadi ini penganut aliran anak-anak FD1 yang convert mungkin kurang lebih jadinya referensi mobil ini gitu ya. Karena dia maunya katanya kayak katalog zaman 2008, ya kalau gue bilang sih kurang dimodif aja sih sebenarnya sih ya. Terus kap karbon udah ganti, ini udah pakai apa namanya nih, semacam kayak pin hoodnya ya biar ngunci, karena kalau karbon itu kan bahaya terlalu enteng, takutnya ngangkat waktu jalan. Velg, ini velg yang cocok banget menurut gue di mobil ini. CE28 dan ini bannya velgnya asli nggak ini? Hah? Pakai bannya Campiro lokal. Produk lokal dong, bro. Oh, pecinta produk lokal Indonesia. Ya. Tapi terbukti emang ini enak sih ya waktu Iya. itu pakai ya. Jadi velgnya CE28, ini velg yang timeless banget.
cocok emang sama tampilan mobil ini. Ya memang kalau dulu tuh kalau nggak salah pernah dibikin white body mobilnya, tapi akhirnya dibalikin lagi kayak gini karena katanya pengen lebih abadi aja sih tampilannya. Dalam yuk kita lihat. Ya ini dia tampilan mobil Honda. Ini sih hitungannya bukan klasik-klasik amat, tapi modern juga dia udah enggak ya. Cuman mobil ini nih pertama kalinya gue jatuh cinta sama Type R kayaknya gara-gara mobil ini juga. Yuk kita lihat dalamnya. Nah ini nih. Nah kita lihat dulu ya. Apa nih kilometer dia pakai trip A biar nggak ketahuan kilometernya nih gue buka nih sekarang nih. Nih. Tuh dia. Kilometer sesungguhnya terlihat 93.980. Maklum bro, anak luar kota. Oh iya, orang Bogor beda. Tapi ini bener-bener definisi mobil puas pakai ya begini ya. Jadi nggak cuma didiemin doang di garasi. Civic Type R loh, ini bukan Civic FD1, dipakai sampai segini kan agak gila juga ya sebenarnya. Sisanya dalemannya ya modifikasinya dia ada pasang ini nih, devimeter untuk menambah monitor aja sih biar tahu temperaturnya, air, oli, pressure. Karena buat track itu penting ya, kalau nggak diperhatiin bahaya nanti takutnya overheat malah jadi problem mobilnya. Dan dari belakang kita lihat juga yuk untuk dalamannya. Oh iya nih, ada lagi nih, dia udah ganti setir. Wih, setirnya komplit nih, tanda tangannya ada Max Orido, ada Sucia, terus ada siapa lagi nih, ada Maya Orido, Sticky Diljo. Kolektor gue rasa ini mah. Oke. Dulu. Ini bukanya gimana ya? Kunci ya? Apaan? Kalau mau buka. Dari sini lah, kira Avanza. Oh iya. Sedan bro. Udah bingung gue udah. Oh iya, habis lo mau hatchback ya? Hah? Gue mah sedan. Itu Sedan beda kenapa? kasta. Kenapa gitu? Ya lo bukannya kan dari sini. Oh iya. Kayak Hatchback, Jazz. Civic di mana-mana awalnya hatchback, bukan Ini sedan. mah sedan. Ini Bukannya dari bukan dalam. ini Civic yang kayak udah nyebrang gitu loh. Ini Jazz nih tuh. Honda Jazz kan bukannya begini. Udah bingung gua, modifannya udah habis, tinggal sih saya knalpot paling. Knalpotnya oke lah titanium, kita dengar buktiin titanium bukan, digetok ini nih. Tuh bunyi ting 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 bukan teng 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 ya. Jadi bukan kaleng-kaleng. Ya impresifnya waktunya di Mandalika ternyata cukup bagus untuk mobil NA, spek yang nggak terlalu banyak modif begini, waktunya udah tembus di bawah 2 menit sih. Itu emang either dari driver apa emang mobilnya bagus aja gitu ya. Gua rasa cukup sekian untuk mobil ini, sekarang gue lempar lagi ke Jansen. Nah, sekarang kita mau bahas mobilnya Davin. Nah, tapi gue kan kenal Davin nih, kita udah berteman berapa lama, Vin? 15 tahun lah ya. Ah, lebih dari dulu masih pakai Yaris Bapau Oh, dulu. 2008 itu. 2008 ya. Iya, Kita iya. berteman udah lama nih. Jadi nggak tahu mulut gue lebih enteng aja kalau ngecengin mobil kayaknya gitu ya daripada nge-review. Kalau lu mah mulutnya memang manis, bro. Kalau gue nggak bisa Jualan nih. bro, buat jualan. Iya, kalau kan buat jualan. Kalau gue setiap lihat mobil, pasti ada aja yang kurang. Kalau namanya juga netizen ya kan. Dari dulu ya Davin tuh emang hobinya nih ngacak-ngacak mobil. Dari zaman Jazz tuh udah pokoknya apa juga dipasang deh. Nah, makanya kita lihat di sini nih, terutama di sektor mesin ya, emang karena orang performance kali ya. Jadi begitu buka mesin nih, kita buka kap mesin, set, itu udah kayak buka buku katalog, bro. Buku katalog. Jadi semua display, parts number semuanya ada nih. Mulai apa nih? Gue udah nggak ngerti nih. Ini apa nih, Bang? Apa tuh? Ya ini kan apa nih? Selang AC. Bukan, itu intake turbo. Oh, gua kira AC lu kurang dingin, makanya diganti yang Enggak. karbon nih. Nah, AC-nya udah udah gitu. meriang nih justru. Oh, ini grup PM sama kayak gue nih. Sama, Iya, keren juga nih bagus. karbon ya. Jadi Kayaknya karbon ribet banget lanjut ke bentuknya ya. karbon, baru ke turbo. Nah, terus nih selang apa nih? Selang rem kenapa nyasar di sini nih? Bukan itu, shock breaker mahal itu. Terus buat apa gunanya? Jadi ceritanya dia kan two way. Daripada compressionnya di bawah susah. Yang lebih sering dirubah kan compression, makanya taruh atas. Oh, enggak ini bentuknya Upside down bro. namanya bentuknya upside soalnya down. kayak selang rem ya. Pokoknya Emang dia jadi rubahan-rubahan deh udah jangan ditanya deh ya, semua yang ada di website tuh semua dipencetin sama dia nih kayak PWR ya kan tuh semua nih. Sampai klaksonnya diganti lu ya. Iya dong. Iya Iya kan? standar kan Honda lu tahu suaranya kayak gitu. Iya kayak bajai bip Kayak gitu. Brio gitu kan, udah Type R juga. Iya, terus kayak macam-macam ini apanya Honda bukannya Honda ECU tuning kenapa jadi ada di sini nih? itu sensor apa bensin biar bisa minum alkohol biar mabok dikit. Etanol. Nah, ini kan teknologi baru nih, gue baru tahu. Terus nih kayaknya ada teknologi baru lagi nih. Apa tuh? Invisible strut bar nih. Oh iya. Ini kenapa gagang sapu lu dicariin mak lu? Keras. Buat Oh. harian kan daerahnya Kelapa Gading ya. Heeh. Kalau dipakai itu rasanya pinggang tuh sakit.
Jadi Lah emang akhirnya shock breaker lu kagak bisa diempukin? shock breaker balap Bapak masalahnya. Ya lu gaya-gayaan Nah, sih. ini kan buat balap, kita mah buat ini, buat main di Mandalika ceritanya. Oh, iya. Oke, sekarang kita merapat ke sektor kaki-kaki. Dari sektor kaki-kaki ini peleknya apa ya? BBS. BBS apa sih ini? BBS Dura. Ini Dura apaan sih? Durability. Durability. Apa? Duraluminium, bro. Maksudnya keras gitu. Bukan, jadi enteng tapi kuat gitu. Dura, Aluminium, tahu? tahu Ini aluminium. duraluminium tuh grade tertingginya aluminium gitu. bisa Oh, dibilang. gua kira ya Baut roda tahu dong. Baut roda kan ada yang dura Iya, tuh. iya, enteng itu ya Dura. Nah, Oh, ini bahannya. iya, Mahal betul. dong. Lumayan lah. Terus apa nih rem? Ngapain gede-gede rem? Emang lu kagak berhenti mobilnya? Oh iya berat mobilnya. Mobil ini beratnya 1,5 ton hampir ya. Iya, iya, iya. Pokoknya buat di sirkuit cuman sayang nih bahannya apa nih? Hankook. Hankook. Buat harian enak nih. Oke, sekarang kita lanjut ke mana lagi nih? Ini kenapa spionnya merah ya? Pionnya merah. Padahal kan stiker bukan nih? Bukan loh, itu part number katalog. Waduh. Oke, sekarang kita ke interior. Kita perkenalkan interior Civic FE5. Ini apaan? Gila. Ini setir F1, bro. Iya bro, itu tahun Senna itu. Nah, ini joknya udah salah nih. Kenapa cuma sebiji dipasang? Kurang dana. Kurang KDRT ya? Kurang Masuk, dana masuk, racing boleh, team. boleh masuk. Oke, kita masuk dulu. Wah, bro, ini mah encok, bro. Gua nggak bisa. Iya bro, sekarang pakai beginian sakit badan gua. Makanya Masuk. gua jok tetap pertahanan standar. Kalau begini mah aduh sakit pinggang deh. Kan buat track doang. Gua Ini buat gimana langsung. nyopotnya nih? Tarik kuning-kuningnya, pakai 2 jari atas bawah, cabut deh. Nah. Ya elah. Jadi kalau mau dibersihin gampang, tinggal dilapin di luar. bersihin mah conditioner. kuas aja kali. Ini ngapain bersihin-bersihin begini? Kulit Terus berarti. masangnya gimana? Tarik lagi, dorong. Awas Ya. petot, ntar nggak bisa pulang nih. Ya, Nah, udah. berarti jelek barangnya kalau petot. Nah, udah aman. Oh, kuat nih, kuat. Wah. Kuat. Terus nih, apa nih? Jadi gua Jadi nggak gini paham. nih. Sebenarnya gua mau bahas, tapi karena gua nggak ngerti. Gimana sih reviewer apa ini? Ini apa buat gedein volume? Coba. Jadi ini gua tahu nih ada lambang klakson nih, Kalau ya kan? Ini buat apa lampu sen? Nah, ini nyalain dulu nih. Jadi maklum ya, ini orang mobilnya masih katro, dia nggak ada teknologi-teknologi. Nggak perlu, gini. bro. Lu kira mobil lu F1? Lu lihat dulu, ini mobil, jadi teknologi itu udah canggih. Apa ngatur apa Dia traction bisa control? ada cruise control, bisa Ya, ngatur jalan sendiri. Cruise control ngapain? Emang lu kagak bisa gantung kaki lu? Nih, gua kasih lihat dulu, Honda lu bisa begini nggak? Gua tahan ini, Ah. ya, lu lihat nih. Dia Hmm. bisa ada panggil map. Tuh. Oh, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 3, 2 tuh, jadi nggak usah refresh, dalamnya udah beda. Gitu. Ini yang paling pelan yang mana nih? Nomor 1. Nomor 1 ya. Nah, jadi pakai ini kan buat Matic Ini sebenarnya. kalau gua pencet asal-asalan dia ngunci di map 1 nggak? Jadi lu paling pelan terus aja. Ya kan gue bisa cek juga kan. Oh gitu. Kabutasa ya lu ya Iya, nanti. terus ya. nih apalagi nih puter-puter nih Buat radio. audionya jadi udah wireless, bukan pakai kabel kayak lu gitu kan. Ini colok traction aux. control nih plus minus. Enggak, yang itu traction nggak ada? control dari sini. Oh, traction control di sini. Gua kira kayak F1 gitu. Ini buat apa tau nggak? Push Buat mode. ini audio tuh sama menu. Jadi ini Oh. atas bawah nih dari sini gitu. Gua kira push mode straight 18. Wah, kan kayak Lewis Hamilton kan. Lu kan tinggal Speed pencet gini limiter gitu ya. kedengeran. Ya, Ya, idenya pokoknya- dari situ lah. Ya pokoknya ribet dah ya. Kalau gua kan nggak zaman nih begini-beginian. Ya dalamnya dong, boleh Iya dong. udah. begitu. Terus apa lagi ya? Mau berantakan. Ya dalam mah ini ya. Kalau interior rapi aja gitu. Kayak mobil-mobil zaman sekarang, zaman now. Iya, ya Type R kayaknya apa sih yang mau dirubah ya? Udah Iya bagus sih makanya. dalamnya. Bagus oke sih. Gua sih seneng ya FE5 ya jangan jelekin mula. Ini mobil mahal gua nggak bisa beli bro. Bukannya apa ya. Udah ya oke. Tapi lu apa? Iya Recaro udah cuma jok sama setir doang ya yang Udah, dirubah itu ya. aja. Sama ini nih, di bawah jok belakangnya deh, lu lihat itu. Tuh, ada kayak anting. Anting itu buat kalau pakai jok balap dikasih Oh seat buat belt. naruh seat Seat belt. belt. Gua kira buat ini kalau lagi piknik tuh lu Diikat. bawa anjing lo, lu ikat di sini nih anjing lo. Ya jadi dia nggak kemana-mana ya. Jangan, kasihan, ntar anjingnya iya. mati di sini. Oke, terus apalagi nih? Ya perubahan Udah, pelek gitu-gitu depan aja belakang sih. sama. Nah, terus wing nih. Wah, Wing wingnya kayaknya ada yang beda ya. Ayo apa? Wes, kayaknya lebih tinggi nih wingnya ya. Betul. Iya nggak? EP 400 nih 400 apa maksudnya 400? Harus HP. Awalnya di roda pengennya. Habis itu barangnya diambilin customer mulu nggak jadi-jadi, ya udahlah 400 HP di engine aja gitu. Oh, 400 HP. Gua kira 400 tuh edisi mobil lu yang keberapa gitu. Lu kan Banyak udah amat, ya lu 400. kan mobil lu kan ada Jazz EP 150 misalkan gitu. Ntar
Lu beli mobil apa lagi? Subaru, EP Kayak 250. Lamborghini bro, Lamborghini kan pakai ada LP 600, 700 itu kan horsepower. Tapi ini HP beneran 400 nggak? Beneran. Ini Iya udah, ntar lu kasih liat gua bukti, gua nggak percaya soalnya. Tukang Daino bertanya. Nggak percaya gua. Nggak percaya dia. Soalnya waktunya mirip. Oke. Knalpot dong. Knalpot apa nih bro? Gede banget bro. Apex sih bro. Emang satu kurang, tapi harus 2. Oh asli 3 bro. Oh Ini kita iya, sunat kebanyakan jadi ya. dua. Ya udah, kasih tahu udah 2 aja cukup. Kalau dia 8 mungkin gua ituin juga. Ini knalpotnya yang bisa berubah suara itu nggak? Bisa. Bisa. Ada apa? Valve. Nah, ya zaman sekarang ya. Wajib Kalau lah nggak ya. diomelin tetangga, Itu kita dia. repot kalau pulang malam. Jadi udah ya, tadi Nah. kita udah saling memperkenalkan. Tapi ini disclaimer dulu nih, tadi kan gue udah bilang dia, No hard feeling. gue udah bersahabat sama dia udah lebih dari 20 tahun, jadi damai ya bro ya. Damai ya bro. Cheers Kita dulu, cheers. tisu ya, Oh, biar, iya, biar iya. kalem. Kopi. Ya, kita saling roasting gitu. Oh, Memang oke. sifat natural kita ngerosting. Gak betah gitu ya. Nggak betah gitu, Mana kita gitu. nggak bisa muji-muji gitu, nggak bisa. Roasting, gue Oke, jago. kita gas kalau kita di sini. Kita gas. Oke, gitu. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya nih. Apa tuh? Mulai dari Jansen dulu ya. Ya, Oke, ya. kok. Coba lu sharing apa kekurangan dari FL5? Kekurangan ya. Kalau kekurangan, kayaknya kurang enteng ya yang nomor 1 ya. Mobil zaman sekarang berat-berat. Atau setengah ton ada sih. Setengah ton. 1,4 apa? Nah, iya kan, mungkin karena fitur-fitur safety apa segala macam kan dipasangin, sasis Iya. juga lebih rigid, apa teknologi semakin maju. Ukurannya lu udah bisa Ya lihat. ukuran aja kan, ya kekurangan. FD berapa? Kayaknya 1.200 deh. Oh, lumayan Iya ya. kan lumayan 200 kilo. Iya enteng gitu. Jadi memang kalau mobil zaman dulu di racingin kan dicopot-copotin tuh. Ah. Dashboard semua dienteng-entengin. Nah kalau sekarang kan fiturnya ditambah-tambahin. Terus Ya untuk safety lah, karena Ya, powernya juga memang tambah untuk gede, safety. amit-amit misalnya Ya. orang nabrak kan kalau crack begitu Ya. namanya jelek kan jadinya. Safety. apalagi ya kekurangan, kurang murah aja sih Kurang murah. pajaknya. Tapi sekarang semuanya naik masalahnya kan. Ya, Ya, cuman dulu ini harganya kan berapa ya? Dulu base-nya kayak masih 600 juta nggak nyampe dulu ya? enggak perlu gue beli 400 dulu juta 400 kan? juta. Iya, sekarang dulu. bekasnya bisa lebih mahal dari harga waktu baru. Iya itu. Ya Inflasi. selebihnya sih kalau secara performa apa gue nggak melihat ada kekurangan sih. Davin gimana, Vin? Mobil FD ini atau FD secara keseluruhan nih? Pertanyaan Disuruh lo harus sih- lebih Fred disuruh spesifik. sih modifanya Jansen nih kurangnya apa nih? Iya. Ya, banyak dah kurang mah kalau lihat dari katalog Kurang toko belanja mah. kali ya kalau gue bilang ya. Standar semua bisa dilihat tuh kan. Padahal maksudnya mobilnya udah Type R gitu. Orang mati-matian, wah dia punya Civic SB1 ini, mohon maaf ya, gue bukan menghina ya. Maksudnya kan semua orang berhak lah modif atau apa. Tapi biasa panutan orang dari yang Civic biasa pasti pengen punya Type R gitu kan. Kayak kita dulu punya Jazz. Mati-matian kita kan, oh maunya ada Type R gitu. Salah bro. Kalau gua punya prinsip begini bro. Gimana? Lu ya menghargai orang dong. Insinyur. Insinyur udah bikin susah-susah, lu obrak-abrik. Ngapain? Pintaran gua dari dia. Lah, kayak gitu, lu bilang. memang lebih pintar dari insinyur. kan lebih Enggak kencang dong. jadinya. Kita menjaga preserve untuk masa depan. Jadinya ya udah modif seperlunya aja deh. Oke, next ya. Nah, pengen tahu nih dari semua mobil yang ada nih, kenapa pilihnya Civic Type R? Kalau buat gue yang penting sejarahnya juga sih. Jadi nih mobil kita tahu, oh dari dulu Honda kan di Formula One apa segala. Jadi kayak di otak gue tuh, wih Honda tuh balap banget lah gitu, F1 banget. Sama Type R, ya dari dulu selalu ngebuktiin sih. Jadi dia bahkan Nürburgring dia juga pergihin, ya kan. Kalau lokal-lokal yang di Jepangnya dia juga selalu buktikan. Penggerak depan salah satu faktor itunya juga karena gampang dibawa sih. Udah gitu turbo. Karena turbo ya Asik ya. asik sih. Lebih gampang dioprek juga ya turbo Lebih ya. gampang kencangnya, lebih buat gua challenge juga gitu buat develop lagi yang baru, apa yang lebih kencang, lebih baru. Gampang jawabannya. Lu dulu sempet selingkuh kan, bro? Dari pertama lu sempat punya Honda kan? Ada, Jazz. Meskipun 2 Jazz. kali. Iya kan? lu gua tahu cinta lu sama Honda tuh luar biasa. Lu sempet Iya. selingkuh tuh, Subaru, kemana ke VW lah, ke BMW lah. Akhirnya apa? Iya. Lu balik lagi ke Honda. Soalnya once lu udah drive Honda itu nggak ada yang se-fun to drive Honda Iya, deh. bener sih. Iya kan? Type R pada khususnya. Iya, pada Ya, khususnya kalau Type R. bilang bawa yang Driver's car orang Hmm, bilangnya ya kan. bener. Kalau di Jepang tuh driver's car tuh Honda Hmm. gitu. Kalau jadi ya karena gua sih memang dari awal gua
mobil pertama gue Jazz GD, itu udah Honda gitu. Jadi udah pokoknya kalau bukan Honda bukan Jansen dah. Iya, Nah, orang pasti Iya. taunya gitu. Jadi ya udah. Hmm. Dan kebenaran yang pas lagi gue demen-demennya main mobil gitu ya tahun 2007, 2008 tuh gue masih punya Jazz GD. Nah, ini salah satu Impian. impian. Begitu dia keluar, lihat majalah, lihat buku kata, wah gila nih. FD ya kan, ganteng banget gitu. Body kitnya simple segala macam, gue bentuknya pokoknya jatuh cinta deh gue Iya, sejak saat iya. itu. Ya udah, gue cuman bisa di pikiran gue suatu hari harus punya. Ya udah, jadi ya istilahnya terimplementasi deh pikiran kita tuh gitu. Jadi aku juta ini dan ya udah sayang banget gue sama Iya. ini mobil gitu. Terbukti sih udah berapa Iya, tahun. berapa Iya. tahun loh. Oh ya, ada istri saya, jangan yang enggak bercanda Mas. Saya lebih sayang Kalau istri. nih, kalau pertanyaan gue nih, kalau kita ada orang, aduh gue pengen mobil lu, gue punya Type R baru, gue tuker deh sama lu, mau nggak? Mau nggak lu? Gitu. Enggak lah. Nggak Gue mau. takut nyesel. Takutnya gue saat itu gue iyain gitu ya. Ya udah, ya kan dijual atau gimana gitu kan. Terus pasti kayak istri gue suka ngomong, lu kalau jual lu ntar lu bengong lagi ya di rumah, lu sawan lagi. Udah Kalau deh. baru kan bisa beli lagi Iya. lah ibaratnya ya. Ya terus gue punya prinsip juga, ini mobil kan lu simpan tak miskin, jual tak kaya bro. Lu nyimpen. Kayak juga sih bro, 2 kali lipat harganya. Bro, mobil satu. Ya anggaplah kita jual nih sekarang, deal nih hari ini berapa? 900 juta, 800 Ya juta. gopek lah boleh. Beli apa? Gopek boleh. Beli BYD Denza. Menurut boleh. lo aja bro, ya kan? Nggak bakal bikin lo kaya juga. Jadi ya udahlah, gua coba untuk Benar sih. pertahanin preserve, meskipun ya kadang-kadang jenuh, bosen. Cuman begitu once lu nyetir lagi, suara VTEC lagi, lu ngerasain Gua lagi. setuju. Ah udah, nggak, lu buang jauh-jauh deh pikiran jual itu gitu kan, kayak nggak bakalan Iya, jual iya, gitu. iya. Jadi bener-bener di hati. Iya. Nah itu bro, di hati. Sama-sama Type R. Tapi sebelah kiri gua, Jansen itu bawanya NA. Nah, satu lagi turbo. Lu kenapa pilih NA, Sen? Apa yang lu sukain dari NA? Yang pertama, murah. Itu udah pasti perawatannya gampang. Oh, ya kan? perawatan ya. Perawatannya gampang. Itu udah ya semua mobil harian yang ini juga diciptakan NA kan. NA. Turbo kan baru-baru aja gitu kan, ngejar Betul. emisi lah, ngejar efisiensi segala macam. Yes. NA tuh pasti perawatannya murah. Betul. Yang kedua, kalau specifically mobil ini itu raungnya sih. Oh, Kayak gue seneng NA tuh raungan mesinnya tuh bener-bener teriakannya dapat ya. tuh gurih banget dah kalau Nah. orang bilangnya, ya kan. Jadi itu nggak akan terganti gitu. Sebenarnya ini diturboin kencang juga. Enggak lah. Bisa suaranya sama. Ya, jadi aneh. Suaranya jadi gitu. Udah deh. Jangan deh ya. Nah, kalau lu gimana, Vin? Turbo udah pasti ya gimana ya, mungkin kalau yang baru-baru ini kan sekarang downsizing ya. Teknologinya tuh orang turunin cc, nambahin turbo biar emisinya turun segala. Pasti sih secara tenaga lebih bagus. Lebih bagus. Untuk ngebawanya juga jadi lebih gampang ya sebenarnya ya. Kayak salah gigi digas juga masih ngebus gitu kan. Kalau secara minusnya mungkin hilang dia punya essence suaranya itu sih sebenarnya sih. Kan? Suara artifisial. Satu. Jadi gimana pun juga dia pakai speaker yang kadang mengganggu, tapi kalau dimatiin juga hilang. Kita tuh manusia kan butuh sense suara juga gitu kan. Iya. Memang gua akui kalau yang NA tuh kelebihannya itu sih, tapi untuk secara power, secara itu gua rasa turbo ada di atasnya itu sih tetap ya menurut gua ya. Plus minus lah. Plus minus. Karena yang itu tetap ibaratnya driver's car banget, yang ini lebih gampang buat semuanya. Ya itu zaman sekarang itu kan semua orang harus bisa pakai. Nah, kalau disuruh pilih sekarang nih, lu pilih NA atau turbo? Cuma boleh pilih satu. Iya dong, mau pilih satu dong. Lu lebih prefer mobil NA atau mobil turbo nih? Jesel turboin. Ya harus turboin, Balik lagi, menurut gue apa dulu? Tujuannya apa dulu nih? Balik lagi. Kalau misalnya kayak cuma buat ibaratnya mobil balap yang pure mobil balap sih sebenarnya enak NA ya kalau buat gue ya. Oke. Karena biasanya lebih nggak cepet panas. Karena namanya turbo itu namanya force induction. Force induction adalah udara yang dipaksakan masuk
tentunya kan melebihi ibaratnya kapasitasnya mesin. Kalau standar oke, begitu dinaikin power pasti mesinnya lebih panas. Biasanya gitu tuh. Dan kalau NA memang dia udah bikin segitu, naikin dikit masih oke lah, dan durability-nya lebih bagus sih. Nah, tapi kalau bisa buat mobil daily apa gitu kayaknya enak turbo ya masih ya. Kalau nggak ntar lagi nanjak kalah sama Innova diesel. Nah, itu. satu-satunya turbo yang gue suka itu turbo diesel. Enak pakai. Irit. Emang. Gue juga pakai masalahnya. Hemat. Cuma bau aja. Iya. Gitu, kan. Kalau mobil mah NA, mesin NA deh. Kalau itu udah pasti apa ya istilahnya gini loh. Lu nyetir mobil turbo nih, ya mas gitu kan. Yeah. Tapi pasti ada satu titik lu kangen kayaknya NA tuh lebih membawa lu ke masa lalu kayak kalau gitu. Ya, sepengalaman gue nih ya kan gue udah main yang ini, bukannya dia sudah bisa ada suara juga. Subaru dulu Evo gue turbonya sampai 600 horsepower. Itu suaranya gila, bro. Apalagi kalau wastegate-nya lu buang ke bawah. Iya. Wah, itu orang lewat motor langsung minggir gitu kan. Itu mah modifan lo aja nih. Tapi kalau ibaratnya modifan Mangga Besar. Lu udah punya mobil 800 horsepower, lu nyetir mobil 100 horsepower, itu lu nggak kangen sih sebenarnya sih. Rasanya kayak pelan banget nih mobil nggak naik-naik gitu. Berarti FD2R pelan banget nih. Yang mana? FD2R pelan banget nih. Dia berasanya kencang. Dia ibaratnya kayak orang anjing gonggong gitu kan. Chihuahua. Dia berasa gila nih kencang, begitu ketemu sama bulldog, itu dia diem. Nah, itu. Kurang lebih kayak gitu. Masuk analogi lo. Tapi begitu lu nyetir emang gila ya. Gue waktu itu coba mobil dia, gila 9.000 RPM, suaranya tuh kayak bakal bikin lo happy gitu. Itu mungkin teman-teman yang belum nyoba nyetir Type R harus coba tuh ya. Terapi bro kalau gue bilangnya. Coba ini kontak dia nih. Numpang jadi penumpang gue rasa pasti happy. Bener-bener begitu VTEC udah kayak merinding gitu. Gak ada ya mobil lain ya kayak gitu ya. Maksudnya untuk di Indonesia nih lawannya dia apa coba? Nggak tahu. Nggak ada loh waktu itu ya. Makanya alasannya waktu itu kayak ya lainnya Evo, Subaru gitu kan. Mungkin Toyota kali ya yang mesinnya 3S itu kan juga sama raungannya dia mereka sampai 8.000 9.000 juga. Itu aja sih. Kangen sih golden eranya. Golden era itu di ya, 2010 lah itu. Sebenarnya kita juga lagi di golden era nih, cuman golden era yang turbo gitu. Hybrid turbo. Bentar lagi hybrid tuh mobil lu. Gua kasih tahu, bentar lagi ada baterainya. Tungguin aja nih. Itu mah Jenik tuh. Generasi 11 baterai, gue yakin. Ini 11 12. Ini 11, ntar 12. 12 pasti ada baterainya, gue yakin. Tungguin aja. Nggak mikir bro, kita masa mau irit, mobil kenceng mau irit. Makanya ya, tapi kan teknologi biar gimana mesti diikutin. Ya kan? Ya kita harus bangga lah, kita lagi ada di golden era ini. Abis ini pasti hybrid, gue yakin. Benar. Tungguin aja. Benar. Berarti ini sebenarnya sensasi versus power ya? Ini sensasi kencang juga loh rasanya. Wow. Gini, mungkin di tahunnya itu, ini kan lu bandingin sesuatu yang kayak dulu sama sekarang kan nggak fair lah gitu kan. Teknologi ini di tahun segitu gokil sih sebenarnya mobil ini ya. Dan ini mesin tuh dibikin, bukan mesin, mobil dibikin untuk nikung. Dia bukan lurus kan. Lurus mah lawan Mini Cooper Remap aja mungkin ditinggal. Tapi waktu nikung, nah buktiin waktu kemarin Mandalika gimana tuh cerita deh. Ya enak sih, maksudnya gua juga baru selama ini bawa mobil ini di Sentul nggak berani ngepol bro, karena takut Sentul kan kerikil lah apa segala macem gitu, takut. Nah begitu di Mandalika sirkuitnya kan bagus banget gitu kan, aspalnya mulus banget, terus run off area jauh, udah dah polin dah. Nah titik balik gue sama mobil ini di tempat itu tuh. Jadi gue baru kayak ngerasain, wah ini gitu baru. Gila dia nikung. Iya, gitu dia ya. belok ke kereta ya mobil nih gitu, dibelokin nurut apa segala macem, nggak aneh-aneh. Padahal ibaratnya mobil udah 2000 berapa? 8 ya? Iya. 17 tahun hampir. Iya, masih bisa keep up lah dengan mobil-mobil baru. Zaman sekarang kemarin kan BRZ yang baru kan juga waktunya kurang lebih 1:55 ya, 55 sampai 2 menitan gitu kan race-nya kan. Ya ini bisa ngikutin, nggak malu-maluin amat gitu. Oh iya. Ya kan, jadi ya udahlah. Oke. Kalau untuk Bro Jansen nih sebenarnya purpose build-nya mobil ini nih untuk apa nih? Supaya menggantikan yang rusak. Kalau gue. Iya, tadi dia udah ngomong juga ya. Iya, benar. Yang habis atau yang rusak. Pokoknya gue pakai dulu ya, kalau sebisa mungkin pakai kayak ini nih, disc brake nih. Ini udah yang kedua, apa yang ketiga ya? Kedua apa yang ketiga deh kalau? Ketiga. Pertama pakai yang standar, terus beli DBA, loh kan enak gitu, pakai habis beli lagi ini ya kan. Jadi modifnya tuh karena habis
atau rusak, udah gitu aja sih. Bos pakai, Jadi bos pakai. kepake soalnya, kepake ya kan. Iya, Ya terus kayak kemarin 2 tahun lalu tuh udah mulai masuk masa peremajaan sih. Jadi jatuhnya, jadi kayak busing-busing, udah mulai dikaret-karet diganti. Ini kemarin pulang dari Mandalika bro, ini copot semua ke atas. Ini lepas nih karet ini, gelewer-gelewer sampai pada baret tuh atap. Jadi ya udah mulai inilah, kalau orang udah tua udah mulai peremajaan lah, udah mulai dandan gitu sih. Kalau lu gimana, Vin? Buat gua sih apa ya? Gua orangnya seneng nyoba ya. Seneng nyoba. Jadi kan orang bikin yang baru apa kita Seneng penasaran. nyoba, apa seneng jajan? Ya jajannya itu buat jadi mobil bengkel juga soalnya. Mobil Itu display. customer nanya, emang bener tuh? Iya gue sih udah pakai, buktiin. Nah, Iya, iya. gitu. Wajib. Setuju. Kalau nggak apa yang ada sebut itu tidak tidak valid gitu Iya. kan. Jadi gue lebih seneng nyoba langsung daripada denger dari orang. Kalau gue coba langsung gue bisa bercerita ke teman-teman lewat video atau apa yang itu kan kita share. Dan buat gue sendiri, gue seneng sih ya nyetir kenceng tuh gue seneng. Tapi ya gue tahu sekarang jalanan tambah rame gitu. Gue seneng banget makanya waktu JDM Run ke Mandalika kemarin tuh. Bahkan gue sampai datang sehari 2 hari lebih awal ya buat kita bisa latihan sendiri dulu gitu. Jadi buat gue terapi sama pelarian juga sih ya, dari stres kerjaan kita mainnya di sirkuit dan belajar terus aja gitu. Jadi belajar hal baru lagi, oh ngambil lain ini bisa, tapi ntar limitnya contoh cambernya kurang atau apa. Jadi mempraktekkan apa yang gue dapat dari simulator deh ke jalan raya. Jadi gue bangunlah mobil ini untuk purpose itu sih. By the way, pada ikut kan nih JDM Fun Day? Duh, itu, kayak tentu. ditanya. Tentu. Kita belum selesai nih urusan nih. Lanjut Ada ya. urusan yang belum terselesaikan nih. Ya tunggu. Kemarin ini kencengan yang mana nih? Lu berapa sih West Ham waktu itu? Yang pertama atau kedua nih. Nah. Ya, dia curang. Pertama dong. Dia Itu curang. Dia main di rumah. Dia main di rumah pakai Ya simulator. gua kan di rumah, Gue dia kan pakai PlayStation begini gimana gue lu hafal. berapa kali udah pergi? Ini mobil udah berapa kali pergi? 3 kali ya? Yang pertama gue 158,4 kalau nggak salah ya. Lalu 5 berapa? Oh, yang pertama 1582 apa 3 gitu. Best ya, best time. Ya. Gue yang kedua akhirnya tuh setelah gue ada simulator sekarang gue 151,4. Iya. Ini sedikit ada fun fact yang kita temukan beberapa dari teman-teman, dari online. Jadi kita coba masukin beberapa, kita pilih. Kita mau tanya nih. Oke. Nomor 1, FD2R. Orang tuh kalau ngeliat orang nyetir FD2R, itu udah kayak boy racer. Boy racer Cocok nggak, Vin? atau boy racer? Nah, Iya sih bisa dibilang kayak karena yang beli mobil itu pasti kan yang ngerti gitu kan, ngerti balap atau suka balap. Tapi boy. Bukan Oh, racer. oke, gue ngerti maksud lo. Iya. Kayak orang yang udah umur 40-50 tahun sih nggak akan nyetir mobil ini gitu. Nah, setuju nggak lo? Kalau lihat Jansen. Ya lumayan masih rusuh-rusuh gitu kan, masih tengal-tengil, cengengesan gitu kan. Ya bisa dibilang begitu. Berarti cocok ya? Cocok. Oh, cocok. Ibaratnya mobil enggak lah bro, gila lo. apa? Ini sedan bro, pintunya 4. Iya lu datang ke Family kondangan racer, begini iya. orang lihat gila mobil berisik. Lah, family racer dong. Kalau boy mah maunya pintunya 2, estilo. Itu Pak Boy bro Ya, namanya. duduk direndah-rendahin begini nyetirnya. ya Itu kan. yang ngomongnya papi ai gitu. Nah, itu boy racer. Nanti mobil papi ai bawa. Mobilnya 2 pintu, ini mah 4 pintu buat bawa belanjaan, bagasi ya kan. Satu lagi nih, kalau gue lihat di internet tuh orang ngomong FD2R itu interiornya tuh yang berisik, jelek, tuh bener nggak? Itu mah interior jelek mah 350 jet. Itu Yohanes no, dia ngaku interiornya jelek. Dan itu pasti rusak. Iya. Betul. Dan ada kompartemen tengah itu gue udah pernah ganti sekali. Lumayan kena matahari. Gila mobil gini interior jelek, lu lihat dong. Ini speedometer sama RPM-nya atas bawah, lu kayak pesawat tempur F-16 zaman dulu. Mana dibilang jelek sih? Itu mah mobil Yohanes aja. 350 jet tuh kayak apa ya bentukannya Iya. ya? Kayak Pak Boy bro. Ya, ini kan kita mobil jadi cewek begitu dulu, keren ya mobil udah kamu. Gitu. interiornya jelek, kagak ada tempat naruh cup holder tuh katanya. Pistonnya kebanyakan, pintunya kurang. Udah dah. Christiansen bilang mobilnya Jansen itu ori tai kucing, tau gak lo? Lawan ini Panas menang sih, mana? mah. Hah? Lawan ini menang mana? Ya, ada videonya. Nah, menang lu. Ya, pakai ditanya. Gue udah bilang, Nes,
itu piston lu kebanyakan, tukar dulu sama pintu. Gue bilang, piston 6, pintu 2, mendingan ini piston 4, pintu 4. Jual aja lah itu mah ganti Honda Iya aja. kan? Ya. Nah. Mana lu Nas? Ayo ketemu lu di Mandalika. Cocok. Ngomong Buktikan. kamera sono. Oh iya itu. Nas. Nas. Sono. Oh ya ini, Nas ini Nas. Udah siap lo? Nah. Ya kan? Fun fact lagi nih dari FD2R. Oke. Kan ini NA nih. Berarti kan low RPM-nya pelan. RPM-nya pelan. PRPM kecil Oh itu kan iya. pelan. Karena lu kan mesti nunggu VTEC nyala nih. Apa yang lu lakuin nih supaya bisa keep up sama Yohanes? Yohanes kan sekali ngegas, cus hilang. Dia kan enak juga. Iya kalau soal RPM istilahnya boyo ya, Iya. RPM bawahnya boyo gitu. Gua akui memang, iya karena kita buktiin sendiri waktu itu kita trip ke Tawangmangu ya, mobilnya nggak nanjak bro. Aduh. Waduh itu tanjakan ya kita RPM 2000-3000 di gaspol nggak nyala, bener-bener caranya gampang, lu akalin. Turun Jadi gigi. kalau kita mau ngadu nih, kita giginya serendah mungkin. Satu. Nah dia Iya. kan metik tuh, kelabakan kan kalau satu ngau begitu kan. Iya. Nah kita begitu 1, 2, nah tambah satu lagi triknya. Mati Nas. Jangan sampai 3. 1, 2 jalan. Enggak, trik itu. Dulu waktu kita balap pakai Jazz G8, matiin AC. Ngaruh itu loh. Iya ngaruh sih. Ngaruh ini itu. Ya. Kompresornya jadi lebih enteng kan. Iya, bisa Cuman beda nggak sama ada. mobil. Paling efisien cara pertama adalah gigi serendah mungkin. Kedua colong start. Itu udah paling bener. Itu bangke itu. 1, 2. Nah dia kan belum siap tuh. Pion titit. Terus kasus kedua kita jalan aja. Kan 3 jalan, nggak Dah. apa-apa dong. Iya. Lah lu mau ngejar gimana? Udah buang-buang bensin. Iya, V6 iya. boros. Bener, Nah gitu 4 silinder irit. Oke, lanjut fun Apa fact lagi nih. FL5 sekarang, FL5. Ah, Kalau yang orang sering komplain tuh katanya infotainmentnya tuh banyak nge-lag. Bener nggak sih? enggak, Enggak ya? bagus. Bagus juga. Responsif kok menurut gue sih. Oh, Dibanding mobil-mobil Jepang lainnya gitu ya. Ah. Menurut gue sih oke sih, nggak nge-lag, nggak apa gitu. Oke, Ya oke, kita oke. pencet apa responnya cepat gitu. Oh. Makanya jangan install video aneh-aneh dalam infotainment, makanya terjadi nge-lag. itu tergantung orangnya. Enggak, enak kok dipencetnya jadi cepat. Cepet ya? Enggak, aman kalau itu. Oke. Berarti nggak valid ya ini ya? Nggak valid. Nggak valid. Nah sekarang balik lagi nih. Ini kan katanya sport racing car kan. Tapi parking brake-nya elektrik. Ya. Nggak racing dong. Gimana kok Jansen? Ya kita mah kalau di basement masih bisa tuh. Gitu, Iya. masih bisa kan. Kalau lu Kunci ngejeglak. kunci jeglok begitu. Masalahnya mobil ini dibikin untuk sirkuitnya sekelas Nürburgring, bro. Bukan buat main di Ancol. Kalau gitu. Dia bilang, ngapain pakai rem tangan? Karena kita mau nikungan kan set tikungan gede. Nggak perlu rem tangan. Kalau itu slalom mainnya namanya. Ya kan? Saya dah sama Davin udah makan asam garam banyak sampai darah tinggi. Udah tinggi. Oke, sekarang gue mau tanya mengenai maintenance mobil nih. Kalau untuk FL5 sendiri tuh maintenance-nya gampang nggak maksudnya? Gampang sih sebenarnya. Simple aja ya, nggak Simple banget kayak lu paling ganti air filter, ganti oli. Tapi emang mobil ini menurut gue ya, waktu dipakai di track, ya let's say dia bikin lah di Nürburgring apa segala, tapi waktu dites di sirkuit Mandalika, kecenderungannya mesinnya cepat panas. Nah balik lagi. Tadi kan lu bilang overheat nih kalau di track. Iya. Nah cara mengantisipasinya lu apain bro? Kayak Atau di mobil ini ya. Iya. Jadi Lepas sih, gasnya. enggak. Lepas. Ya itu cara Oh cara digas ini. terus tanam lu kalau naik kalau lepas aja dia turun lagi. Ya itu cara satu-satunya. Kalau Tapi nggak gak tahu cemplungin panadol. ntar enteng dia udah ngawang. Pakai paracetamol. Ya kalau yang di mobil ini yang gue udah coba cukup berhasil. Ya biasanya 1 lap udah overheat, sekarang ini kayak 5 lap gitu sih masih sanggup. Gitu. Jadi cukup banyak sih ya cooling mods-nya, ada kayak thermostat, terus deck bawahnya diganti yang bisa buang panas, cooler gitu. Ya intinya mau siapin uang dan mau di-upgrade aja sih kalau itu sih. Ya buktinya kan nanti bisa dilihat waktu kita main, yang lain udah meriang, ini masih mutar gitu kan. Boleh dilihat nanti kalau itu. Ribet ternyata ya. Ya itu pelan, gimana kalau ini kencang ya susah namanya kencang. Reliable. Dura no, kayak pelak lu durability. Nah ini. Oh iya, kalau Ini. FD itu gimana FD itu? FD itu gimana maintenance? FD itu udah pakai duit gajian aja nggak usah siapin dana cadangan, dana road murah pokoknya miara ginian mah.
kayak miara ini kayak Toyota Avanza. Tiap 5.000 ganti oli, gitu aja. Ini kayak piara ani-ani ya. Nah, ini agak ribet ya. Ribet dia memang. Banyak mau. Tapi cantik, dilihatnya enak. Gitu. Nah, kalian berdua kan ikut komunitas JDM Run nih. Boleh sharing dikit nggak mengenai komunitas ini? Tuh. JDM Run ya. JDM Run. JDM Run. Lu dulu, gua dulu. Ya? Mungkin Betul deh. dari awal kenal dulu kali ya. Oke, Gue kenal boleh, sama dia boleh. nih. Dulu gimana? Dulu bukan dari JDM Run, nggak ada tuh JDM Run. Dulu. Belum. Oke. Dulu gue pakai Honda Jazz. Awalnya kan gue punya Yaris, terus gue beli Jazz gara-gara sering main sama temen-temennya Jazz semua. Lalu gue tuh pengennya manual. Gue pengen banget manual, tapi dulu belinya Matic gitu kan. Namanya dulu pakai duit orang tua kan, Iya, ya kan. iya. Lu dikasih mobil udah bersyukur gitu ya. Udahlah. Tahu-tahu gue ketemu ada satu orang nih. Wah, ini mobil manual nih. Gue cobain dong, boleh ya? Oh boleh. Langsung gue geber. Dia udah baru kenal udah digeber, di spin-spin bahan mobilnya di situ. Nah dari situ jadi sering nyambung ngobrol. Oh, oke. Akhirnya dia Jazz, tapi gara-gara Jazz. Jazz. GD ya waktu itu. Nah dulu tuh karena kesenangannya sama ya, maksudnya demennya ngegaspol itu kan nongkrongnya di bengkel, di apa. Nah jadi abis itu begitu seiring waktu udah makin dewasa, ketemu teman-teman yang seumuran juga, kenal lah si Abang Frankie. Nah dialah yang bentuk akhirnya JDM Run. Ya awalnya kita dari ngumpul-ngumpul, sering ngopi, kesentul bareng. Nah akhirnya jadilah JDM Run itu tuh ya. Jadi gitu kali ya. Gimana lu tambahin? Kalau menurut gua ya, JDM Run itu gua boleh deskripsiin semuanya itu dalam satu kata. Katanya kalau kata si Abang Frankie itu kompetitif. Kayak kompetitif. Jadi kita ini orang-orang yang sebenarnya apa ya, secara kecil tuh kita bersaing, tau nggak? Okay. Nah tapi di sini persaingan tuh sehat. Jadi kayak misalkan nih kita lagi morning run tiba-tiba dat kalah, ya kan? Aduh, dia udah modif apa nih ya? Kita diem-diem nih, aduh dia mesti ganti apa lagi ya? Tiba-tiba ada yang ganti turbo lah, tiba-tiba naik spek lah, tiba-tiba naik K24 lah, tiba-tiba ya banyak yang kejadian jadi Run tuh perkembangannya begitu, dari yang punya mobilnya pelan standar ting-ting, akhirnya sekarang udah ganti turbo, udah stroke up dan segala macam gitu. Jadi street racing ya bisa dibilang. Iya, jadi dulu street racing jiwa kita semua itu sebenarnya kompetitif gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa ya kita perlu semacam kayak udah wadah untuk menyalurkan itu gitu loh. Nah, salah satu wadah yang kita selama ini bikin rutin itu kan JDM Fun Day. Lihat nggak dari zaman 2018 kita bikin di Sentul kan? Sentul, terus tahun kemarin di Mandalika, tahun ini kita bikin lagi. Itu kan apa? Kalau nggak kita bukan kompetitif, ya kan? Kita diem-diem tuh kita sebenarnya saingan. Memang sih kalau ketemu hahaha hihihi ceng-cengan gitu kan. Nah sama satu lagi kita orangnya nggak baper. Kita lucunya gitu. Jadi misalkan lo kalah ya gue ledekin aja gitu. Jadi tapi ledekannya itu bukan yang kayak bikin orang down, bukan yang menghina kayak yang emang kenyataan gitu. Tapi kita ngebakar diri sendiri kayak oh hai lo gue komporin gitu kayak lebih gitu sih. Nah senangnya tuh nggak cuma 1-2 orang yang begitu, semuanya begitu, gitu. Nggak ada tuh kita mah yang pamer-pamer gitu, nggak ada ya. Mobil enggak, kita mah diem-diem aja upgrade-nya. Nggak ketemu lagi, tahu-tahu busnya udah dinaikin ya kan, tahu-tahu udah bisa high bus nih, begitu ketemu bye. Dari situ baru cerita ya. Baru cerita. Akhirnya sharing ke teman, oh ternyata ganti ini enak nih. Pasang apalagi dulu sekarang udah zaman-zaman pakai etanol gitu kan. Awal-awal kan ngadu-ngadu sama ini mah berani lah gua. Udah ketemu lagi, anjir kok jauh banget nih orang udah diapain ya kan. Begitu breakfast makan, gue habis pasang etanol ya kayak gitu-gitu sih. Gue senang aja gitu, jadi di JDM Run tuh kita nyambung. Di tahun 2025 ini udah enak banget ya kalau mau ngikut. Sekarang ini tuh komunitas udah bukan cuma komunitas nongkrong di pinggir jalan lagi gitu, udah mulai dewasa dan akhirnya yuk mau apa, mau trek, dibikinin acara sampai ke Mandalika loh, itu nggak gampang gitu kan. Ya, dan terus, balapannya proper ya. Proper. Karena kita bikin udah nggak wise lah buat kita ini balap di jalan tuh bahaya sih sekarang. Ya kita bersaingnya sama waktu, ya kita aja kayak kita diem-diem kan 158 terus tiba-tiba diem-diem nih dia pergi lagi sendiri. Kita nggak tahu, wah dia curang tiba-tiba udah di Mandalika. Nah kayak gitu-gitu tuh bikin panas lah istilahnya gitu. Nanti kan pokoknya ya udah biarin dia latihan sendiri. Ntar ketemu lagi lu di JDM Fun Day pokoknya. Nah, ajang pembuktiannya JDM Fun Day tuh. JDM Fun Day itu ibaratnya tuh udah kayak itu kalau main Tamiya, ini tuh lomba
Kalau biasa main mah fun aja kan, trek, buang-buang duit, buang-buang baterai habis-habisin. Kalau ini bener-bener jatuhnya agak kayak kompetisi, tapi buat yang mau fun-fun doang, sekedar nongki-nongki itu bisa juga. Bisa. Jadi, karena kita ada acaranya sih. Bener. Di Dayang Fanda itu serunya gitu. Kita juga nggak semerta-merta datengin peserta ke sana terus balapan habis itu bengong. Enggak. Acaranya seru kan? Seru banget. Kemarin seru kan? Istri-istrinya pun ada yang nggak ikut ya waktu itu nyesel gitu loh. Jadi itu ikut, acaranya seru, gala dinernya seru, udah kembang api lagi. Kembang api gokil. Menurut gue salah satu memori best memory gue ya gitu ya. Menurut gue acara yang akhirnya senangnya apalagi sama teman-teman bisa ngerasain bareng nih impian kita jadi kenyataan. Ya, dan kita juga nggak menutup kayak ini cuma buat member JDM Run, enggak. Kita semua itu open for public lah. Yang penting mobil lo JDM. Ya. Kasih tahu dong kapan dong JDM Fun Day. Nah, acaranya itu di tanggal 25 sampai 27 Juli. Sebenarnya 26-27 acaranya. Oh, 26-27. Iya. Oke, di bulan Juli. Nah, kalau yang mau daftar, kontak Jansen nih. Saya. Ya teman-teman, customer Erika juga kalau mau kontaknya Jansen. Nah, karena udah diurusin semua, tinggal tahu bawa badan, mobil, ntar tinggal atur drop di mana? Tanjung Priok situ ya? Nggak, di Sunter. Sunter, iya. Soalnya pernah ada temen yang kayak arrange sendiri, mereka pergi sendiri gitu. Jatuhnya lebih mahal. Terus yang pertama itu, yang kedua bingung, nggak ada acaranya. Udah nyampe sana, ngapain nih gue? Track day doang, 20 lap mual, udah. Kayak cuma bengong doang akhirnya di situ kayak. Kalau di sana kan ada time attack-nya itu yang bikin seru sih. Ada kompetisinya gitu, ada pialanya, pembagian pialanya. Terus makan fair bareng, cerita-cerita bareng. Iya, enggak, fairnya itu gini, kayak gue malu nih, kita bersaingnya di kelas yang berbeda. Jadi di gue juga ada podium, lu juga ada podium. Jadi itu yang bikin seru gitu. Jadi kita nggak FL5 udah pasti kalah lah main ini, belum tentu. Saingan gue ya mobil dengan sekelas, saingan lo juga sekelas Fitra Eri. Nah, mamam dah lo. Lawan Fitra Eri ya. Beda, pro. Ini nubi. Fitra Eri udah nggak pakai beginian. Sorry, kita ada chance podium. Ya, jadi yang mobil enak-enak pelan-pelan, yuk, jadi pandai yuk. Oke, jadi sebelumnya terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Koko Jansen, Koko Davin udah mampir di sama-sama, thank you. Lava, udah sharing tentang semua Civic Type R. Dan jangan lupa nanti kalau mau lihat ini langsung on action ya ada di Mandalika. Makanya pergi bareng. Yuk, ikut yuk. Thank you semua kalau gitu. Thank you. Thank you Koko Jansen. Thank you. Nanti ikut juga dong. Ikut dong. Harus. Thank you. Thank you. Sampai ketemu di Mandalika. Siap. Kompetitif ya. Kompetitif.